Shalom, sahabat. Saudara terkasih di dalam Yesuha, Amasiha Adonai. Dimanapun Anda berada, hari ini bersama saya hambanya di tanggal 31 Oktober 2025. Saya hendak mengabarkan berita tentang berita kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. Saudara terkasih, di mana saja Anda berada, di sini saya akan menyampaikan kabar berita tentang bagaimana praktek-praktek kekuatan okultisme yang bergerak dalam dukun santet, para dukun santet yang mau coba-coba dan sedang melawan kuasa Tuhan, kuasa Yesuha Masiha Adonai yang melindungi orang Israel di Yerusalem dan juga melindungi orang Israel Papua di tanah air di Papua. Saudara, topik ini paling hangat. Memang ini hal yang dia bergerak dalam kekuatan supernatural, namun ini nyata yang memang sedang dilakukan di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan kembali. Jadi dalam peperangan Hamas Palestina melawan Israel itu bukan saja mereka menggunakan kekuatan teknologi, alat-alat perang seperti fisik dengan kekuatan lawan dari Israel punya, tetapi di sini mereka juga bergerak dengan kekuatan gaib supernatural. Baik itu mereka mengarahkannya dari Hamas ke Israel maupun dari Indonesia ke Papua. Saudara, inilah yang bisa saya mau sampaikan sesuai dengan beberapa cuplikan dan beberapa cuplikan hasil yang disampaikan oleh Indonesia dengan kekuatan santetnya, di mana sedang bantu ke Israel. Kita coba mendengarkan dulu, baru saya akan sampaikan beberapa kesaksiannya. Bapak juga buka ke rahasia-rahasia lain. Bahkan tertarik merekrut banyak dukun dari Indonesia untuk membantu Iran melawan Israel dengan cara mengirim santet. Iran dikabarkan tertarik merekrut banyak dukun dari Indonesia untuk membantu Iran melawan Israel dengan cara mengirim santet. Ya, saudara, kita lihat dulu terlebih dahulu. Setelah kita menyaksikan tadi berita di mana di Iran itu mereka tertarik kalau mereka mengundang para dukun santet Indonesia untuk ke Hamas untuk bagaimana melawan Israel. Jadi dukun itu artinya itu orang-orang pemanggil kekuatan gaib seperti jin, jun, dan lain-lain serta model-model lain. Itu dukun. Yang disebut dengan kata lain itu paranormal. Nah, di sini yang disebut lain itu dengan nanti ketika mereka mulai bergerak itu, nanti mereka mengucapkan kata-kata sihir atau kata-kata mantra. Mereka menggunakan kata-kata mantra dengan alat media yang memang mereka sudah siapkan untuk bagaimana supaya kuasa gaib itu bisa dia menyerang Israel. Dan praktek ini mereka gunakan bukan saja dari Indonesia, dukun santet Indonesia lawan Israel saja, tapi mereka juga menggunakan bagaimana untuk mereka juga sedang gunakan untuk memantrai orang Papua. Saudara terkasih, baik, saya akan bacakan dulu bagaimana firman Tuhan. Dapatkah dukun santet Indonesia dalam mengucapkan mantra bisa kalahkan Israel atau kalahkan orang Papua? Haleluya. Karena orang-orang Kristen dan juga orang Israel, Yerusalem dan orang Israel Papua itu punya Tuhan pencipta langit dan bumi, dan punya Yesuha Masiha Adonai, dan dapat menghancurkan dan menangkis dan menghancurkan kekuatan-kekuatan gaib.
baik itu dalam bentuk sihir, mantra, dukun santet dan lain-lain yang sedang dilancarkan oleh mereka yang sedang bermain untuk melawan umat pilihan Tuhan di Yerusalem, Israel, dan juga umat pilihan Tuhan yang ada di Papua, Indonesia, Papua. Baik, saya bacakan dulu terlebih dahulu firman Tuhan yang menjadi dasar. Ya, keruntuhan Babel, Yesaya 47. Ya, di sini berkata bahwa turunlah dan duduklah di atas debu, hai anak dara, putri Babel. Duduklah di tanah dengan tidak bertakhta, hai putri Kasdim, sebab engkau tidak akan disebut lagi manis dan genit. Ya, ayat 12, 11. Tetapi malapetaka akan menimpa engkau dan engkau tidak tahu mempergunakan campimu terhadapnya. Bencana akan jatuh atasmu dan engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan korban kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong dan tidak terduga olehmu. Bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu, dan telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup datangkan bantuan, mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Engkau telah payah karena banyaknya nasihat, biarlah tampil dan menyelamat engkau orang-orang meneliti segala penjuru langit dan meneliti bintang-bintang dan setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar oleh api dan yang tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan saja api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Demikianlah faedahnya bagimu dari tulang-tulang jampi itu, tukang-tukang jampi itu yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Masing-masing mereka teruyung-uyung segala jurusan dan tidak dapat menyelamatkan engkau. Ya, ini saudara, ini berhubungan dengan praktek-praktek jampi atau tukang-tukang sihir, tukang-tukang mantra. Untuk melawan umat Tuhan itu bukan saja baru ada. Itu sudah ada sejak zaman-zaman dahulu. Pada zaman kerajaan Babel itu sudah ada praktek-praktek itu. Jadi untuk melawan umat Tuhan itu dengan kekuatan-kekuatan jampi, gaib, mantra, sihir. Haleluya. Baik. Dapatkah kekuatan sihir mantra itu mengalahkan orang Israel di Yerusalem, orang Kristen ataupun juga orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan di tanah Papua, di wilayah orang Kristen di Papua? Haleluya. Baik. Tadi kita telah ikuti cuplikan bahwa Iran ini mereka sudah mengundang. Iran telah mengundang para dukun dari Indonesia untuk bantu Iran untuk lawan Israel. Haleluya. Melawan Israel dengan cara mengirim santet. Iran dikabarkan tertarik merekrut banyak dukun dari Indonesia untuk membantu Iran melawan Israel dengan cara mengirim santet. Iran dikabarkan cara dengan Iran ini dia tertarik untuk mengundang Ikatan Santet Indonesia. Untuk santet itu kata lain itu itu mantra tadi. Kalau zaman-zaman dulu disebut mantra, sihir, santet, dukun-dukun santet. Ada tukang-tukang sihir, tukang-tukang jampi. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul itu munculnya Simon Bar Yesus itu tukang jampi. Nah, dan lain-lain. Jadi praktek-praktek untuk melawan kuasa Bapa, kuasa Yeshua, Masih Adonai dan kuasa Roh Kudus di Yerusalem, di Israel maupun juga di daerah-daerah base-base Kristen seperti di Papua. Itu musuh-musuh kerajaan Yahweh tetap mereka menggunakan santet atau disebut dengan mantra, sihir. Haleluya. Kita lihat dulu bagaimana Mesir, tukang-tukang jampi dari Mesir mereka melawan 10 tulah dengan 10 tulah dari Tuhan. Namun tetap mereka kalah. Haleluya. Saya mau bersaksi bahwa beberapa hari Jumat
ya Kamis yang lalu ada seorang teman, dia memberitahukan bahwa Tuhan memberitahukan dia bahwa pada malam hari dan pada siang hari itu di atas langit Papua itu, kepulauan tanah Papua itu, ada pesawat yang tanpa awak kapal, mungkin drone kah begitu. Jadi mereka jalan di atas langit Papua untuk mereka jalan turunkan. Dia bilang itu mereka jalan turunkan ini. Apa ini racunkah untuk bunuh orang Papua secara diam-diam? Jadi kami berdoa tanya Tuhan, apakah betul mereka itu buang racun atau apa? Baru Tuhan bilang begini, bukan mereka buang racun, tetapi mereka pada malam hari, siang hari itu mereka jalan baca-baca santet, mantra-mantra. Para santet atau para dukun santet itu mereka baca mantra. Lalu kami tanya, mereka apa yang mereka mantra apa yang mereka bacakan di atas langit langit Pulau Papua ini? Bapak bilang begini, Yosua Masya bilang begini, itu mereka mengucapkan mantra untuk melemahkan jalan pikiran orang asli Papua. Jadi untuk bagaimana cara mereka melemahkan jalan pikiran orang-orang asli Papua itu dengan cara mereka membuat mantra. Mereka ucapkan mantra, kata-kata mantra. Ya, lalu kami berdoa peperangan rohani. Kami pun mengadakan peperangan rohani. Yesua tetap ada di kepala barisan. Haleluya. Yesua tetap ada di kepala barisan. Dan pasukan dari surga juga bukan sedikit yang mengikuti untuk membasmi hari itu dalam doa peperangan. Para mantra-mantra itu atau kata-kata mantra itu semua dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Haleluya. Baru lalu mereka punya kata-kata mantra itu, jatuhnya Babel, Wahyu 18. Kemudian pada hari itu melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuatan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suaranya kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu ya, telah menjadi tempat kediaman roh jahat dan tempat bersembunyi roh najis, tempat bersembunyi segala burung najis dan yang dibenci. Haleluya. Ini siapa yang menghancurkan? Wahyu 19, di sana Yesua berkata bahwa Wahyu 19 di sana Yesua berkata bahwa firman Elohim, lalu aku melihat surga terbuka dan sesungguhnya ada seekor kuda putih. Ia menungganginya yang bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperan dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepala terdapat banyak mahkota, dan padanya tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ia memakai jubah telah dicolup dalam darah, dan namanya ialah firman Elohim. Dan semua pasukan di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Saudara terkasih, haleluya. Nah, setelah kami berdoa per mantra-mantra ini, baru Bapak kumpulkan mantra ini semua. Mantra baru pusat-pusat mantranya ada beberapa tempat di Amas, di Iran, di India, di Cina. Nah, sudah mulai dihancurkan. Ya juga yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, itu sudah mulai dihancurkan oleh Tuhan. Kuasa kekuatan Tuhan. Lalu ini sudah ada di dalam perang Gog Magog. Perang Gog Magog itu peperangan di akhir zaman. Peperangan rohani di akhir zaman. Ada secara fisik itu yang seperti Hamas lawan Israel. Itu akan memuncak pada melibatkan semua suku-suku bangsa. Suku bangsa pengikut Yosua melawan suku bangsa yang bukan pengikut Yosua akan perang. Memang itu sudah ditetapkan di Hamas. Ya, tetapi di dalam roh juga itu terjadi perang Gog Magog. Itu peperangan rohani di dalam roh. Kuasa Yesua Hamasya melawan barisan pengikut-pengikutnya melawan dengan kuasa ular naga atau mereka yang menyembah kepada sihir, mantra, tukang-tukang sihir. Itu
Ini dia akan terjadi peperangan-peperangannya di mana Yesua ada di kepala barisan untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan itu. Saudara terkasih, haleluya. Jadi kita lihat apa itu mantra. Kalau mantra itu sendiri yaitu kata-kata yang diucapkan dengan menggunakan alat media. Lalu bagaimana orang Kristen atau serdadu-serdadu Tuhan bergerak dengan menghancurkan atau mematahkan sihir mantra itu? Haleluya. Mereka menggunakan apa? Ya, mereka menyebut nama Yesua Masya Adonai dan mereka membacakan firman Tuhan yang berkuasa untuk menghancurkan semuanya itu. Haleluya. Saudara terkasih, di Iran itu sendiri, di Amas itu sendiri sudah kekurangan tukang-tukang sihir, tukang-tukang mantra di sana. Haleluya. Nah, itu yang membuat sampai bagaimana kita sekarang itu gereja harus bangkit melawan kekuatan-kekuatan kuasa gelap ini. Harus ada kebangkitan peperangan rohani, dia harus dilakukan dan diajarkan oleh semua orang Kristen di Papua. Jadi orang Kristen di Papua, di Indonesia, haleluya. Kalau kita mendukung Israel, berarti ya mau dan tidak orang Kristen se-Indonesia itu dan juga Papua juga harus bersatu untuk ini dalam peperangan rohani untuk menghancurkan kekuatan Irak yang melalui kekuatan gaib. Mereka sedang menggunakan kekuatan gaib, mantra. Ini di dalam alam roh dan nyata mereka sedang bersatu. Sekarang bagaimana anak Tuhan, umat Tuhan, serdadu Tuhan dari kalangan orang-orang Kristen sedunia, terutama juga yang ada di Papua, itu sudah harus bersatu dalam peperangan rohani untuk menghalau semua bentuk mantra, sihir yang melemahkan setiap pikiran orang Papua, orang Israel Papua, maupun yang coba-coba melemahkan jalan pikiran orang-orang Israel. Haleluya. Bagaimana cara? Sekarang mereka menggunakan santet itu untuk menawan pikiran daripada orang-orang Israel yang ada seperti Benyamin Netanyahu dan lain-lain. Nah, untuk menawan pikiran mereka menggunakan sihir atau santet. Ya, sekarang bagaimana orang Kristen menggunakan doa dengan kekuatan peperangan rohani untuk menawan dan mematahkan setiap pikiran orang. Kita lihat di 2 Korintus 10 ayat 3, 4, 5, 6. Di situ menyatakan bahwa 2 Korintus 10 ayat 3, 4, 5, dan 6. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata dilengkapi dengan kuasa Yahweh yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh kekuatan manusia untuk menentang pengenalan akan Elohim. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Amasya. Haleluya. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Haleluya. Mematahkan setiap siasat orang, setiap kata-kata mantra orang, setiap kata-kata santet orang, setiap kata-kata sihir orang. Mematahkannya dengan kekuatan apa? Kekuatan Roh Kudus, dengan kekuatan nama Yahweh Masya Adonai. Haleluya. Sekarang dukun santet yang kecil dengan menggunakan sejumlah jin ataupun juga dewa atau dewi atau mungkin kekuatan setan bentuk apa, itu dapatkah dia kalahkan Yesua Masya Adonai? Dapatkah dia mengalahkan Yesus? Dalam bahasa Ibrani bilang Yunani bilang Yesus Kristus itu, atau dapatkah dia mengalahkan kuasa Elohim pencipta langit dan bumi atau kuasa Roh Kudus? Tidak akan dapat. Jadi Bapak baru bilang kemarin keluarkan berita dari surga bahwa anak-anak Tuhan atau serdadu-serdadu Tuhan tidak boleh takut dengan sihir, mantra dan juga santet dari
musuh-musuh kerajaan Yahweh, tetapi takutlah kepada Tuhan karena Tuhan berkuasa mematahkan mantra sihir. Seperti itu, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Nah, kenapa sekarang mereka bergerak ke Israel kalau pemanya santet Indonesia bersama dengan Hamas dan Israel, Iran dan Palestina mereka bersatu kalau menawan dapat mengalahkan Tuhannya Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Israelnya di Yerusalem. Berarti mereka setan itu mungkin rasa besar begitu. Saudara-saudara terkasih. Oleh karenanya itu diharapkan supaya semua laskar dari Tuhan yang bergerak dari baik itu yang ada di Yerusalem, yang ada di seluruh dunia, Indonesia dan juga Papua, supaya harus bersatu untuk bagaimana mematahkan kekuatan santet yang sedang bergerak dari wilayah Babel ini. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Jadi peperangan kita itu bukan melawan darah daging, bukan melawan orang-orangnya, tetapi hancurkan dong punya ilmu-ilmunya, terus alat media yang dong gunakan, alat media apa yang dong gunakan, santet dengan sambil membawa mungkin mereka pakai apa, alat media mereka itu dihancurkan. Terus kekuatan kata-kata mantra sihir itu yang harus dipatahkan. Saudara-saudara terkasih. Sedangkan tubuh jiwa roh mereka itu milik Tuhan. Kita orang Nasrani, serdadu Tuhan itu diajar bukan lawan manusianya. Tidak. Kita itu lawan setannya, santetnya, mantranya, dukunnya. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Itu yang nanti disebut dengan peperangan rohani akhir zaman dalam peperangan melawan Gog dan Magog. Haleluya. Peperangan Gog Magog. Itu yang saya memberitahukan, terutama juga kita orang Papua ini sekarang pintar, sekarang melobi bagaimana Papua ini dia keluar dari penjajahan koloni-koloni untuk bagaimana mau keluar. Tetapi sepanjang orang Papua itu sendiri itu kalau tidak punya kekuatan untuk berdoa dalam peperangan, baik itu dari gereja-gereja Katolik, gereja-gereja Protestan yang ada di seluruh tanah Papua, kalau umatnya tidak diajarkan untuk bagaimana doa peperangan untuk merebut kemenangan tanah damai di atas Papua dengan doa melalui doa peperangan, kalau itu tidak diajarkan dari sekarang ini, ya tetap Papua itu ada di bawah tawanan roh-roh dari tari mantra tadi. Tetapi puji Tuhan ini kita sudah mulai berdoa dan Tuhan sudah turun dengan kekuatannya menghancurkan mantra-mantra dari santet Indonesia yang ada di atas Papua itu di udara sudah dibersihkan, saudara-saudara terkasih, dan dia tidak punya kekuatan sama sekali. Oleh karena itu saya mengharapkan supaya anda-anda yang percaya akan pakaian rohani supaya aminkan itu, supaya kita punya atmosfer udara di atas di udara Papua ini, di Roro teritorial ini dengan mantra-mantra itu, supaya api Tuhan langsung bakar semua satu kali. Haleluya. Lalu cakrawala berpikir orang Papua itu mulai terbuka. Haleluya. Bagaimana semua daya berpikir orang Papua itu, orang Kristen Papua itu supaya dia terbuka, semakin Tuhan membuka. Oleh karena itu diharapkan supaya doa peperangan ini perlu jalan terus, saudara-saudara terkasih. Sekarang bagaimana? Israel itu saja bukan dikepung, bukan dengan senjata. Kalau masalah senjata, masalah soal senjata yang canggih, mutakhir di akhir zaman itu, Israel tidak ragu. Israel semua Tuhan berikan hikmat, mereka ciptakan semua. Mereka bisa dalam sekejap hitungan detik menit itu kiamatkan bumi. Tetapi itu belum waktunya. Begitu pula hari ini di atas Papua, Israel Papua, itu Tuhan memberikan perlengkapan senjata rohani. Radar-radar surga itu dan pesawat-pesawatan dan juga alat-alat pantau dari surga punya itu mengikuti alat media secara nyata yang Israel sedang ciptakan pesawat, alat-alat ini semua. Itu juga di Papua di dalam roh itu Bapak sudah lengkapi dan dia ada di atas Papua itu semua lengkap, canggih. Saudara-saudara terkasih, tinggal sekarang apakah ada umat Tuhan yang mau bersatu bergabung dalam serdadu Tuhan untuk masuk dalam peperangan rohani akhir zaman? Adakah gereja-gereja yang sekarang sudah mau mengajar umatnya untuk belajar doa peperangan rohani di atas Papua? Nah itu yang jadi masalah. Sedangkan alat perlengkapan senjata rohani Efes 6, 12, 10 sampai dengan 16, 18 itu semua sudah ada di atas Papua. Tuhan sudah lengkapi. Bahkan di hutan, gunung, pulau, laut itu semua sudah dikuasai oleh pasukan surga. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Dengan demikian, bagaimana sekarang
kita orang Kristen yang ada di atas Papua mengerti dulu peperangan rohani itu yang bagaimana. Belajar. Jadi gereja-gereja tidak boleh paku, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan tidak boleh ajar tentang ini saja, tetapi bagaimana umat itu diajar bagaimana mengangkat perlengkapan senjata rohani untuk berperan melawan kekuatan-kekuatan santet, dukun santet dengan mantra dan apa saja yang sedang merajalela dan demonstrasi di atas bumi saat ini di akhir zaman menjelang Tuhan kembali. Itu saja yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara terkasih. Kalau kita punya pertahanan doa itu paling kuat, dan juga kita pertahanan rohani. Kalau kita kuat itu tidak seberapa peperangan itu, karena Tuhan ada di kepala barisan. Indonesia santet itu kecil, mantra itu kecil, yang penting kita mengerti perkara ini. Haleluya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara terkasih. Akhir kata dari kesimpulan, jadi santet berapapun apapun mereka kumpul di Iran atau Palestina atau Hamas untuk melawan Israel. Israel tidak bisa dikalahkan karena Israel mempunyai benteng. Bentengnya itu Bapa Pencipta langit dan bumi yang melindungi mereka, karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, lain di Israel, lain di Papua, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Dan Papua juga itu tidak bisa digenosidai habis-habisan karena, dan juga pakai kekuatan gaib untuk tidak bisa, karena Tuhan juga yang melindungi. Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Israel lah yang juga yang melindungi orang Papua. Demikian. Jadi hal ini harus dimengerti, harus dipahami. Iman orang Kristen di orang asli Papua harus semakin kuat. Bagaimana menghadapi situasi akhir zaman di atas tanah Papua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa satu dalam doa. Bapa yang baik, hamba telah menyampaikan di mana kabar berita bahwa sementara ini anak-anak iblis tidak tinggal diam. Mereka sedang bergerak dengan berbagai kegerakan santet dan juga mantra. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan juga yang sedang berjaga-jaga untuk melindungi Israel Papua dari pengaruh, dan Bapa sudah menghancurkan, dan kekuatan Tuhan sudah menghancurkan mantra-mantra dan sihir-sihir dan santet-santet tersebut. Terima kasih Bapak, melindungi Bapak yang telah melindungi Papua dengan granat dan kekuatan perlindungan sudah memagari Papua oleh kuat kuasa darah yang kudus, baik atmosfer udara di langit, di bawah langit, di atas bumi, di bawah bumi, dan juga di Israel. Bapak yang melindungi di sana, Bapak oleh kekuatan perlindungan Tuhan, Bapak melindungi Yerusalem dan Israel, Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Sehingga kekuatan-kekuatan apapun tidak bertahan Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Itu menunjukkan bahwa Yesua yang disembah oleh, dan Bapa Elohim Pencipta langit dan bumi, dan Yahosua yang disembah oleh orang Israel yang ada di Yerusalem maupun yang ada di seluruh dunia. Haleluya, bahwa adalah Yesua yang benar-benar adalah Maha Pencipta langit dan bumi, dan Juru Selamat kami, Raja semesta alam, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Adonai. Ialah Imam besar kami, Imam agung, yaitu Yesua yang perkasa dalam peperangan, Raja semesta alam, Raja di atas segala raja. Sehingga Engkau akan menyatakan diri pada akhir zaman, dan musuh-musuh kerajaan Yahweh semua akan gemetar dan akan mengaku bahwa Yesua adalah Tuhan, dan segala lutut akan bertelur lutut di bawah telapak kaki Yesua, karena Yesua bergerak dari arah timur, Bapa, untuk berita kudus dan tidak terbinasakan, sedang bergerak untuk menghancurkan dan mematahkan, meruntuhkan dan membinasakan setiap kekuatan-kekuatan musuh kerajaan Yahweh. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Amasia Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.